As-Sabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol badiru bil a'mali sab'an. Segera melakukan kebaikan. Ini ada 3 kondisi yang perlu Anda perhatikan. Hal tantadiruna illa faqran munsian. Sekarang kamu mampu bersedekah. Bisa jadi nanti akan datang di mana kekayaan itu hilang. Nggak bisa lagi sedekah. Faqran munsian. Au ghinan mutghiyan. Atau nanti ada juga orang yang kaya. Ini ketika miskin gitu ya, berharap kaya, nanti kalau kaya saya akan sedekah. Ternyata pas kaya malah jadi biang kerok. Ada ya teman-teman ya. Au maradun mufsidan. Ketika Anda sehat, nggak mau puasa sunnah. Nanti pas sudah lambungnya udah nggak kuat puasa, baru pengen puasa. Malah nggak bisa ya. Ini Anda ini loh, puasa Senin Kemis masih bisa ya. Nah kalau sudah usia 50 udah nggak bisa. Ya ada yang bisa, ada, tapi kebanyakan udah susah teman-teman ya. Saya waktu jadi santri juga puasa tiap hari ya, selama 5 tahun bisa. Sekarang udah nggak bisa. Bukan nggak pengen, emang udah nggak bisa teman-teman. Banyak hal yang membuat saya sulit untuk puasa. Karena faktor pekerjaan, ketemu orang, lalu ngajak makan, masa saya nggak makan? Emang pengen makan? Iya emang pengen makan. Tapi kalau nggak diajak teman, saya tetap puasa. Masa saya nraktir orang saya puasa? Tapi kan keren Pak, nanti dianggap wali. Ya jadi malah pengen dianggap wali. Au haraman munfidan. Anda yang pengen nulis buku, ntar nunggu-nunggu akhirnya keburu pikun, keburu nggak bisa melakukan ini itu. Jadi ada masa di mana Anda dalam posisi tertinggi. Misalnya usia 35, ini semua bagus nih. Fisik bagus, otak bagus, semangat bagus. Habis itu mulai turun lagi. Kita berangkat dari lemah, bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya gigi, tumbuh gigi, bisa jalan, bisa lari, bisa lompat, bisa naik gunung. Nanti turun lagi, nggak punya gigi, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dibungkus kain kafan. Nah kita jangan nunggu itu. Au haroman munfidan. Kalau Anda sekarang bisa nulis buku, nulis saja. Jangan nunggu nanti kalau saya sudah doktor. Sekarang saja nulis. Au mautan mujhizan. Kadang-kadang nggak sampai tua tapi keburu mati. Gitu kira-kira ya. Awid dajjal, ya ialah dajjal ya. Fasyarru ghaibin yuntadur. Udah niat-niat mau begini, dajjal keburu turun. Fasyarru ghaibin yuntadur. Dajjal lah orang yang jauh, yang paling buruk untuk ditunggu. Dia pasti turun. Pasti. Kapan? Mana saya tahu. Nabi kok nggak bilang-bilang? Ya memang Nabi nggak usah bilang. Nanti kalau Dajjal udah turun, udah nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Awis sa'ah atau malah kiamat. Was sa'atu adha wa amar. Dan kiamat itu adalah yang paling buruk dari semua kondisi. Kayaknya terakhir hadisnya ini. Oh ya terakhir. As-samin anhu an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qama yauma Khaibar. La'tiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar ma ahbabtu limarata illa yaum id fatasawartu laha. Roja'an ud'a laha pada Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'tahu iyaha wa qala imshi wala taltafit hatta yaftahillahu alaika fasara aliyun syai'an summa waqafa wala yaltafit fasarakha ya Rasulullah ala madza uqatil annas qala qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasul berkata pada hari Khaibar, aku akan berikan bendera ini pada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai Allah oleh Rasulnya. Wah, semua orang pengen, ya Allah mudah-mudahan saya yang dikasih bendera nih, supaya saya memang diakui Nabi sebagai yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Ternyata yang diberikan adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah dikasih bendera, matanya lagi sakit. Aduh, Nabi masih belekan Nabi. Nabi bilang, langsung sembuh. Nah, ya sekali itu aja ya teman-teman ya, namanya mukjizat. Nggak tiap hari. Dia tiap hari begitu buka klinik mata nanti. Ya mukjizat itu ya sekali-kali. Mukjizat itu diberikan Allah untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad Nabi betulan.
Dikasih ludah bisa sembuh penyakit. Coba teman Anda yang sakit mata Anda ludahin. Makin parah sakit itu. Malah iritasi. Nabi sembuh ya, dan sembuhnya langsung, nggak nunggu ntar sore. Gitu kira-kira ya. Kemudian Sayyidina Ali bilang, Nabi, apa tujuan saya berperang? Berperang supaya mereka bersyahadat, supaya mereka tidak lagi memerangi kita. Kalau mereka sudah tunduk, udah jangan diperangi lagi. Tapi kan bisa jadi mereka bohong, pura-pura bertunduk, padahal mereka strategi saja supaya tidak diperangi, nggak apa-apa. Wahisabuhum 'alallah. Kalau mereka bohong, Allah sendiri yang nanggung.